Dilansir oleh South China Morning Post, Rabu 28 September tahun 2020. Yahya Khalil Saquf, Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyerukan kepada umat Islam di Indonesia supaya bersikap tenang menyikapi penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam sebagai agama dalam krisis. Menurut Yahya, menghina kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam. Namun menyikapi penghinaan terhadap Nabi dengan membunuh pelaku merupakan tindakan biadab yang berpotensi memicu ketidakstabilan yang meluas tanpa kendali. Apa yang disampaikan oleh Yahya Khalil Saquf tersebut mengingatkan kita pada sejarah masa Nabi dahulu saat beliau dihina, dicaci dan dimaki sedemikian pedihnya. Sejarah tersebut ditulis dalam kitab Sirah Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham. Al-Kisah seorang tokoh Quraisy bernama Suhail bin Amru memiliki keahlian berorasi dengan sangat baik. Dengan orasinya ia mampu memukau dan menghipnotis pendengarnya. Kecerdikan dan kemahirannya dalam berorasi dimanfaatkan untuk menghina Nabi dan Islam. Setiap kali ada kesempatan untuk menghina Islam, ia menjadi orang pertama dan terdepan yang memanfaatkan momen tersebut. Banyak dari kalangan para sahabat Nabi yang marah dan jengkel kepadanya. Saat terjadi Perang Badar, Suhail bin Amru ikut serta dalam barisan pasukan kafir Quraisy. Setelah pasukan muslimin memenangkan pertempuran, banyak dari kalangan pasukan kafir Quraisy yang menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Suhail bin Amru, orator ulung yang selalu menghina Nabi dan Islam. Umar bin Khattab yang telah lama jengkel kepada Suhail, matur kepada Nabi supaya diizinkan untuk mencabut gigi seri Suhail, supaya tidak bisa berorasi lagi dan menghina baginda Nabi. Akan tetapi, Nabi melarang Umar melakukan hal tersebut. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Umar, jangan lakukan itu. Biarkan saja dia. Siapa tahu suatu saat dia ada di barisan kita." Umar pun urung melakukan tindakan untuk memberi pelajaran kepada Suhail. Betapapun ia sangat marah, namun tak berani melawan titah baginda Nabi. Selang beberapa waktu kemudian, ucapan Nabi pun terbukti. Orator ulung yang cerdas dan cerdik itu akhirnya memeluk Islam saat peristiwa Fathu Makkah. Setelah memeluk agama Islam, Suhail bin Amru memanfaatkan keahliannya sebagai orator untuk kepentingan agama Islam. Salah satunya adalah di saat wafatnya Nabi. Saat itu umat Islam berselisih dan banyak yang murtad. Untuk menenangkan suasana, Suhail pun tampil berorasi. Di antaranya yang disampaikan adalah, "Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadi yang terakhir memeluk Islam dan menjadi yang pertama murtad. Demi Allah, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru bumi sejauh sinar matahari dari saat terbit sampai terbenam." Ada pelajaran bagi kita semua bahwa di saat Nabi dicaci, dicerca, dan agama Islam dihina, kita harus bereaksi dengan etika yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada umat Islam yang menerima saat Nabi dan Islam dicaci. Namun tindakan apa yang akan dilakukan karena penghinaan tersebut telah diajarkan oleh Nabi pada kisah tersebut, yakni tidak boleh menyakiti pelaku, apalagi sampai dibunuh. Jangan karena hal itu kemudian justru kita yang tidak beradab, membunuh, menyakiti dan sebagainya. Biarlah pelaku nyerocos dan ngoceh seperti kawanan burung yang tak punya akal, menggonggong seperti anjing, dan melolong seperti serigala. Kita doakan saja semoga ia kembali menjadi manusia, dan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.